kaitan antara Imam Ali dengan Al-Isra wal Mi'raj yang pertama, bahwa peristiwa Al-Isra wal Mi'raj sebagaimana yang tadi sudah dinyatakan oleh Al-Habib Bagir terjadi pada tanggal 27 Rajab. Dan kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib juga beliau dilahirkan di bulan Rajab. Tanggal 13, 23 tahun sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang luar biasa, beliau dilahirkan di dalam Ka'bah. Sebagaimana Allah Ta'ala informasikan, tempat ibadah yang pertama kali yang ada di muka bumi adalah tanah haram yang ada di Makkah. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Satu-satunya manusia yang tercatat mulai dari Nabi Adam sampai nanti akhir daripada manusia yang terlahir di dalam Ka'bah hanya seorang manusia, yaitu Amirul Mukminin Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajha. Dan ini bukan kebetulan, karena semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu menjadi keinginan Nabi, menjadi kiblat orang-orang yang sholat. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram. Luar biasa. Beliau dilahirkan di tempat ibadah yang pertama kali Allah dirikan bagi seluruh manusia, dan yang kedua tempat tersebut dijadikan kiblat orang-orang yang sholat, yaitu Ka'bah. Oleh sebab itu dalam pepatah mengatakan kathratul asma'i tadullu ala syarafil musamma. Makin banyak gelar yang dimiliki seseorang, makin menunjukkan kebesaran dan kemuliaan seseorang tersebut. Imam Ali bin Abi Thalib memiliki alqab kathirah, julukan yang sangat banyak. Al-Haidar, singa pemberani, Abu Turab yang diberikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi satu gelar yang tidak bisa dimiliki oleh manusia manapun, yaitu Ibnu Ka'bah, putranya Ka'bah. Itu gelar hanya dinisbatkan kepada Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajha, karena beliau satu-satunya manusia yang dipilih oleh Allah dilahirkan di dalam Ka'bah. Yang kedua, ketika Nabi Isra, Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syekh Yasin Al-Fadani di dalam kitabnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala auha ilayya fi Ali thalathata asya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku tentang kemuliaan Imam Ali, yaitu 3 kemuliaan yang agung. Yang pertama, wa annahu sayyidul mu'minin, bahwa beliau adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Wa imamul muttaqin, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Wa qaidul ghurril muhajjalin, dan beliau adalah pemimpin orang-orang yang mulia yang bercahaya di yaumil qiyamah. Hadis ini dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad lailata usriya, di malam aku diisrakan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan lokasi awal daripada perjalanan Isra dan sampai akhirnya puncaknya sampai ke Masjidil Aqsa. Itu diabadikan di dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang luar biasa, peristiwa Al-Isra diawali di rumah saudari dari Imam Ali, yaitu Ummu Hani. At-Tabari di dalam tafsirnya beliau menafsirkan kata Al-Masjidil Haram yaitu fi baiti Ummi Hani ibnati Sayyidina Abi Thalib,
bahwa Nabi SAW diisrokan di rumah Ummi Hani, putri daripada Sayyidina Abi Thalib, yang tidak lain adalah saudarinya Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat disebutkan oleh Ibn Hisham dalam As-Sirah Nabawiyah, juga Abul Qasim As-Suhaili dalam kitab Ar-Raudul Unf, bahwa Nabi menginap di rumah tersebut bersama pamannya, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Di rumah Ummu Hani, Allah muliakan dengan awal perjalanan Isra itu di rumah beliau. Yang keempat, ketika Nabi Mi'raj, Al-Imam Suyuti meriwayatkan di dalam tafsirnya Ad-Durrul Manthur, Nabi menyatakan, inni ra'aitu maktubah alal arsy la ilaha illa ana wahadi la syarika li Muhammadun abdi wa rasuli ayyatuhu bi Ali. Nabi mengatakan ketika beliau Mi'raj, saya melihat ada tulisan di arsy-Nya Allah, tidak ada sembahan kecuali saya Allah, Maha Esa saya, tidak ada sekutu. Nabi Muhammad hambaku dan utusanku, dan aku Allah menguatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Itu tertulis di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi ayyadaka binasrih. Dia Allah yang menguatkan dirimu wahai Nabi Muhammad dengan pertolongannya. Qala al-mufassirun, para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan pertolongannya di ayat tersebut di surat Al-Anfal, yang dimaksud pertolongannya itu yaitu Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajha. Oleh sebab itu Nabi pernah nyatakan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, am tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa. Wahai Imam Ali, apakah engkau tidak ridho engkau berposisi di sisiku sama seperti Nabi Harun dengan Nabi Musa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesaksian syahadah bahwa beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Nabi mengatakan, la u'tiyanna hadhihi rayata godan rajulan yaftahullah ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Besok saya akan berikan bendera di saat perang Khaybar kepada seorang laki-laki yang dimana dengan berkat dia maka Allah menangkan umat Islam dalam peperangan tersebut. Seorang lelaki ini dia sangat cinta kepada Allah dan sangat cinta kepada Rasulullah, dan sungguh Allah dan Rasul sangat cinta kepada orang tersebut. Ternyata bendera tersebut Nabi berikan kepada Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi al-maqsud wal ghayah, tujuan dari seluruh intisari ilmu agama Islam, yaitu tujuannya satu, mendapatkan cintanya Allah dan mendapatkan cintanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ali sudah mendapatkan itu dengan kesaksian dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yang kelima, hubungan antara Isra wal Mi'raj dengan Imam Ali bin Abi Thalib, yakni Al-Hafiz Ibn Katsir di dalam kitab tafsirnya menyatakan masru'iyatus shalah, setelah disyariatkan solat selepas peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam fassala syurutaha wa arkanaha wa ma yata'allaqu biha ba'da dzalika syai'an fa syai'an. Nabi mulai menjelaskan syarat-syarat solat, rukun-rukun solat sedikit demi sedikit, dan kemudian Nabi ajak Imam Ali bin Abi Thalib dan juga istri tercinta beliau Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Mereka adalah manusia yang pertama kali sholat di muka bumi dengan syariat Islam. Imamnya Nabi Muhammad, makmumnya dari golongan laki-laki Imam Ali, dan makmumnya dari golongan wanita adalah Sayyidatuna Khadijah. Inilah manusia-manusia pertama yang sujud kepada Allah dengan syariat terbaik, syariat Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sayyidina Husain membanggakan hal ini. Beliau mengatakan dalam syair,
ketika banyak orang mulai membenci Imam Ali dari kaum Nasibi, yatadayyanu bi bugdi Ali ibn Abi Thalib, beragama Islam tapi menyimpan kedengkian dan kebencian kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Maka Imam Husain mengingatkan mereka dengan syairnya. Beliau mengatakan, man lahu mithlu abi Haidara batalal abtala fi yaumil Hunain. Siapa di antara kalian yang memiliki ayah seperti ayahku, singa pemberani yang mengalahkan para jagoan-jagoan di perang Hunain? Abadallaha gulaman nasyian wa Quraisun ya'budunal wathanain. Beliau menyembah kepada Allah di saat masih anak-anak, bahkan usianya belum menginjak masa balik, beliau sudah beribadah, sudah sujud, sudah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Quraisun ya'buduna Allata wal Uzza ma'an wa Aliyun qama nahwal kiblatain. Sedangkan orang-orang Quraisy, mereka masih menyembah dua berhala yang namanya Lata wal Uzza. Sedangkan ayah saya Imam Ali bin Abi Thalib, beliau sudah berdiri sholat menghadap kedua kiblat. Maka inilah 5 hal yang berkaitan dengan Imam Ali bin Abi Thalib dan juga Al-Isra wal Mi'raj.